Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji lillahi, seluruhnya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kita telah sampai di hari yang keberapa sekarang? Untuk my friend Ikhwafillah, hari yang ke-16. Baik, my friend yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Selain itu pula, di bulan Ramadan ini itu Allah menurunkan satu mukjizat terbesarnya, yakni Al-Qur'an. Pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi kita tidak akan berbicara secara kronologis tentang kejadian atau peristiwa yang berlaku saat turunnya Al-Quran, my friend, termasuk Ikhwafillah. Hari ini, saat ini kita akan berbicara tentang suatu bentuk perjanjian Allah atau pernyataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku mukminin mukminat muslimin muslimat tentang kenikmatan syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana bentuk pernyataan Allah? Ya, yang patut kita jadikan satu pertimbangan apakah kita mau masuk surga atau masuk neraka. Allah SWT menyampaikan dalam akhir surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat buat kita, yakni surga al-jannah, ya, untuk kita tinggali, untuk kita tempati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, bagi mereka yang memang mengutamakan akan nafsul mutmainnah, ya, dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang lapang gitu. Bahkan kalau kita lihat di tengah-tengah surat Yasin itu, ya, dimana di saat kita disambut dengan amaliyah kita yang buruk oleh malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik dengan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim, maka masuklah kau ke nerakaku, kebahagiaan neraka Allah, ya, dengan segala siksaan yang diperoleh, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh atau sambutan yang diterima oleh umat muslim, umat mukmin yang mengutamakan akan imannya, akan mengutamakan akan amal solehnya. Dengan apa? Dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka engkau masuklah wahai umat Muhammad, salam sejahtera atas kemuliaan yang ini akan engkau dapatkan dari hasil amalanmu di dunia. Nah, itu luar biasa. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi dasar akan kita diterima amaliyah kita di surganya Allah atau al-jannah. Ya, apa saja? Yang pertama adalah mereka yang mengutamakan talil Quran. Apa talil Quran? Membaca Al-Quran. Lagi-lagi, ya, kewajiban bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran gitu. Di samping mengimani sudah, paling tidak membaca Al-Quran. Makanya ada di SIWA itu ada program yang dinamakan One Day One Juz, 1 hari 1 juz, ya. 5 waktu barangkali 1/4 juz, 4 waktu 1/4 juz. SIWA pernah melakukan satu nyoba-nyoba gitu ya, ngaji gitu kan, dengan segala keterbatasan dan kebodohan SIWA. Ngaji 1 juz itu 1 jam. 1 juz itu 1 jam. Selesai itu. Ya, dengan kode yang sedang lah, nggak cepat, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Ya. 1 jam itu. Cuman masalahnya perkaranya mau apa tidak. Nah, itu aja sih sebetulnya. Mau apa tidak nih kita. Kalau mau ya insya Allah surga Allah menanti bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Lalu apalagi, Wak? Yang kedua adalah mereka yang cinta kepada anak yatim. Cinta kepada anak yatim. Ya. Ini berbanding terbalik kepada mereka-mereka para penyelenggara dan pengelola
apakah itu mungkin sifatnya keluarga, tetangga atau siapa yang memang menyalahgunakan harta anak yatim kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'un yatim. Waduh, Masya Allah ya. Itu al-maun kan. Itu barang-barang yang berguna. Bagaimana salah seorang yang tidak mencintai anak yatim? Itu kan. Jadikanlah anak yatim itu, apakah itu kapasitas nasabiahnya keluarga ataupun bahkan yang lain, itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Rasulullah saja mengutamakan anak yatim kok. Yang itu bukan siapanya dia, keluarganya dia atau segala macam, bukan. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di samping mencintai anak yatim, memberi makan fakir miskin. Ya, memberi makan fakir miskin. Sesuai dengan ranah kemampuan kita. Apalagi sekarang sebetulnya ladang amal tuh banyak. Kita bisa bangun melalui ranah buka, berbuka barang itu jangan identiknya di masjid saja. Oh, kenapa tidak sih? Ya. Di rumah tertentu itu mungkin di lurah atau di RW atau di mana ngadain buka bareng tuh, bareng ini loh apa namanya, bukan track milenial saja gitu, bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, tapi betul-betul memiliki makna. Undanglah anak-anak yatim, undanglah orang-orang miskin, anak-anak panti jompo ya, ibu-ibu panti jompo, bapak ibu kita, mungkin mereka akan memberikan satu kebahagiaan, memberikan doa yang tulus, bukannya teman-teman yang hura-hura, hiburan, nyanyi-nyanyi segala macam, bukan kayak gitu ya. Nah itu. Dan yang terakhir adalah wasauma Ramadan, mereka yang mengutamakan atas puasa di bulan Ramadan. Segala amaliyah kita menjadi ranah kebaikan di bulan Ramadan, apapun itu bentuknya, dari sholatnya diperbaiki, tingkah laku kepada teman diperbaiki, di samping baca Quran ya, tarawihnya yang mungkin sebelumnya belang-belang tahun kemarin diperbaiki tahun ini. Karena apa? Mungkin kita tidak akan menemukan lagi bulan Ramadan tahun depan. Karena kan umur bukan punya kita, punya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.